Halo, kembali lagi dengan Mrs. Jona di channel Mr. Joe Official. Hari ini Jona ingin masak ayam goreng mentega versi Jona. Beda pastinya, karena di sini tidak melulu bahwa ayam goreng mentega itu rasanya gurih, jadi harus ada pedas-pedas sedikit. Tapi ini versi Jona loh, karena di keluarga Jona ada beberapa orang yang nggak suka terlalu manis, ada yang juga nggak terlalu pedas. Jadi kita bikin sedang-sedang aja, tapi semua rasanya ada di ayam goreng mentega Mrs. Jona. Oke ya, bumbu-bumbunya biasanya kita buat yaitu ayam. Sini ada ayam 1 ekor, ukurannya kecil. Lalu kita siapin mentega, cabai merah, bawang bombay, dan macam-macam lah. Pokoknya nanti kita kita terangin satu-satu ya. Oh ya, sebelumnya Mrs. Jona kasih tahu bahwa di channel Mr. Joe Official ini, Jona berperan di hari Sabtu. Jadi acara ini dibawain cuma ada di hari Sabtu aja. Jadi pastikan Anda hari Sabtu sudah melihat video-video Jona selanjutnya. Satu hal lagi, Jona di sini membawa peran sebagai hal-hal yang viral dan hal-hal yang lucu gitu loh. Jadi ada cerita-cerita lucu atau video-video lucu atau hal-hal viral. Nah, disinilah ya, Mr. Jona berperan untuk mengambil channel di bagian dari Mr. Joe Official. Oke, sambil kita masak, di sini Mrs. Jona akan juga terangin 3 hal yang kita diskusiin hari ini, yaitu perlukah skincare atau perawatan itu bagi seorang wanita. Nah, yang kedua, yaitu boros nggak kita masak, standarnya masak tuh berapa sih sebenarnya? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perlu nggak bahwa anak-anak sejak dini dikenalkan dengan masak atau istilahnya dikenalkan dengan dapur. Jadi kita bahas secara singkat, padat, rapat di sini. Oke, kita pastiin ya, tapi sambil masak. Di sini Miss Jona udah siapkan penggorengan dengan dengan minyak yang sudah dipanaskan. Jadi tinggal Miss Jona masukin ayamnya. Jadi Jona masukin ayamnya nih. Ayamnya Jona masukin sekaligus. Kenapa sekaligus? Karena ini cuma buat matengin sementara, jadi nggak matengin langsung. Jadi di sini Jona cuma untuk matengin dulu sementara. Nah, sambil nunggu masak, nah kita bicara deh, ngobrol-ngobrol, ya kan? Oke. Nah ini ya, tuh ayamnya lagi kita panasin dulu ya, kita matengin sampai kurang lebih hampir mau mateng baru kita angkat. Jadi jangan terlalu mateng juga ini ayamnya ya. Oke, sambil itu kita ngobrol-ngobrol. Oke, jadi obrolan yang kita mau ngomongin tadi yang pertama adalah perlu nggak sih sebenarnya perawatan tubuh, perawatan bagi seorang wanita. Nah, jadi gini, wanita itu setelah menikah sebenarnya harusnya perlu perawatan, tapi itu balik lagi pada kepentingan sebuah keluarga. Tapi baiknya bahwa perawatan itu buat orang wanita itu perlu. Kenapa? Karena kalau nggak dirawat, waduh, bisa-bisa papa kita pergi keluar nyari yang lain, nyari yang lebih cantik begitu, ya kan? Nah, jadi bagusnya yuk perlu perawatan. Jadi disiapkanlah sedikit dana kecilnya, ya setidaknya merawat tubuh, membersihkan biar rapi, nggak perlu harus berlebihan. Tapi setidak-tidaknya harus dirawat, sedikit-dikitnya dirawat, dibersihkan mukanya, dirapikan segala sesuatunya tentang muka, wajah, rambut,
Terus bodinya itu ya jangan terlalu berlebihan lah, sedikit dirawat. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nanti makin lama menikah, makin lama kawin, badannya kemana-mana, waduh, jadi nggak menarik lagi. Jadi pastiin bahwa perawatan itu perlu buat seorang wanita setelah menikah. Jadi harus dirawat, jangan semau-maunya. Justru setelah menikah itu lebih penting daripada sebelum menikah. Karena kalau udah menikah, kita harus jaga nih papa kita nih, supaya dia nggak kemana-mana. Itu yang penting. Oke ya, bro, pastiin itu satu. Ini ayamnya terus masak ya. Ya, apinya sih kecil soalnya di sini jadinya ya. Harusnya pakai api yang besar nih. Tapi kompornya apinya kecil, jadi nggak apa-apa lah. Pelan-pelan aja kita masak. Sambil kita ngobrol-ngobrol, oke? Jadi perawatan itu sebenarnya perlu banget ya. Jadi tapi perawatan itu nggak usah terlalu berlebihan juga, menghabiskan dana biaya rumah tangga khusus buat perawatan yang gila-gilaan. Belinya sampai berjuta-juta, nggak perlu. Sebenarnya standar perawatan itu adalah cuma merawat, membersihkan muka supaya tetap rapi, bagus gitu loh. Ya kan, jadi nggak perlu harus semuanya mahal, itu nggak perlu. Jadi yang penting adalah perawatan itu ya cuci muka yang bagus dengan menggunakan alat-alat yang make up yang sederhana, perawatannya sederhana aja. Karena itu sudah lebih penting loh. Karena kebanyakan wanita, kebanyakan ibu-ibu ya, itu kalau perawatan malas banget. Ya kan, mentang-mentang udah menikah, nah langsung deh sembarangan. Nah itu jadi berbahaya, Bu. Ya kan, karena kenapa? Bisa-bisa papa kita, Bu, kemana-mana, Bu, dia ngeliat di luaran itu yang lebih gila, lebih hebat. Waduh, parah deh, Bu. Apalagi zaman sekarang, Bu. Orang mah gampang, Bu. Tinggal gelar. Iya nggak? Tinggal gelar, Bu. Payah ada. Oke, ini kompornya terus jalan, masak ya. Oke, terus satu hal lagi nih. Kemarin ceritanya gini loh. Miss Jona mau cerita ya, ini sedikit nih. Kemarin Papa bilang gini nih, Papa bilang, waduh Miss Jona, kamu kok masaknya kok sekarang ini agak royal ya, dia bilang begitu. Weh, Miss Jona agak tersinggung nih, dibilang, wah royal dari mana? Selama ini royal, Jona masaknya tuh kayaknya bener-bener ngikutin aturan deh. Maksudnya masak yang murah, tapi maksimal hasilnya, kok masih dibilang royal ya? Terus akhirnya Miss Jona tanya nih baik-baik, ya, maksudnya royal gimana ya Pak? Itu loh, kalau masak harusnya ngatur dong supaya ini bisa cukup sebulan uangnya, jadi jangan berlebihan begitu. Oke, Mas Jona paham deh. Setelah itu Miss Jona langsung gini aja deh Pak, Papa sekali aja kasih contoh ke Miss Jona untuk masak, bukan masak deh, pergi ke pasar, beli apa yang mau kita mauin hari ini belanja, nah Papa yang belanjain, nanti Miss Jona yang masakin. Oke deh, hari ini kita mau masak apa Papa? Nah langsung Pak todong itu masak apa. Terus Papa bilang begini, hari ini kita bagusnya masak sop, kata dia gitu. Kemarin nih ceritanya nih, dibilang masak sop, terus kita masak ayam goreng, terus kita nyambel, udah itu aja, itu lebih hemat. Oke siap, kata dia gitu. Bawa duitnya berapa, kata dia gitu. Oh cukup 50.000, kata dia. Oke siap, nggak masalah. Pokoknya kita siapin nih, Miss Jona langsung tulisin nih yang perlu dibeli nih. Ini ya, pokoknya 3 hal yang pentingnya tuh. Sop, lalu bahan buat sambal, ya kan, cabai, ya kan, cabai segala macam deh. Terus sama ayam goreng dan segala macam kebutuhan ayam buat digoreng nantinya. Mau dibikin seperti apa gitu kan. Nah, mereka pergi deh tuh, Papa tuh pergi pasar sendirian, biarin aja deh ya. Yang penting dia bawa catatan. Dengan uang 50.000, dia pergi nih naik motor sendiri nih. Misalnya tungguin aja di rumah. Nggak taunya bro, setelah sampai rumah dia langsung cemberut. Dia cemberut. Kenapa? Dia bilang begitu. Lah iya cemberut. Dia tanya, lah 50.000 lo kasih belanjaan list begini, kata dia begitu. Listnya banyak begini yang mau dibeli, uangnya 50.000, mana cukup, kata bilang gitu. Lah iya segitu Pak, cukup itu 50.000, nggak cukup, kata dia gitu. Nah Papa sendiri pergi ke pasar dengan uang 50.000 nggak cukup, padahal menurut Miss Jona itu sebenarnya cukup dengan 50.000 cuma 3 hal tadi. Nah tapi Papa dibilang nggak cukup. Nah lalu Miss Jona lihat nih, apa sih yang dibeli nih di kantong kreseknya nih yang dibeli nih. Miss Jona lihat, ya Allah, kaget deh Miss Jona beneran deh. Ternyata yang di dalam dibeli, ya Allah, itu beli kolnya 1 biji,
Ya kan buat sop-sopan nih. Orang kan beli sop-sopan tuh satu kilo. Harusnya kan Miss Jona beli sop-sopan satu plastik gitu kan. Nah sengaja deh Miss Jona diemin biar dia beli gitu loh. Nah dia belinya atau nggak di kol-kol itu dia beli kolnya 1,5 yang bulat, ya kan. Terus beli wortelnya sendiri, ya kan. Terus langsung beli saus selerinya sendiri, kentangnya sendiri. Jadi banyak banget semuanya itu. Nah terus belum beli ayam. Beli ayamnya sedikit banget. Beli ayamnya cuma berapa? Beli ayamnya seperempat doang. Sedang kita orang 5 buat makan, beli ayam seperempat mangkok buat kita makan. Terus beli cabenya nggak cukup, pokoknya kurang. Nah, terus akhirnya Miss Jona pun nanya, lah ini duitnya berapa buat beli? Kok masih bisa tapi kok sedikit, dibilang begitu. Terus dia bilang, ini juga papa pergi ke ATM lagi ngambil duit. Hampir 100 dia belanja katanya. Waduh, mau ngirit dengan uang 50.000, nggak taunya papa berangkat ke pasar malah mau habis 100.000. Coba pikirin, ya kan nggak gampang beneran orang-orang ya, orang laki itu begitu menilai ya, bahwa nih duit atur dia cukup, nggak taunya begitu dia pergi sendiri rasakan nggak cukup, ya kan. Nah kenapa? Karena dia pikir bahwa itu mudah, bener nggak? Padahal kita ngatur 50.000 juga itu udah pinter-pinter, ngatur ini, ngatur bumbu-bumbu, ngatur ini sedikit-sedikit biar hari itu bisa makan dengan uang 50.000. Diatur-atur. Pokoknya Miss Jona sih selama ini dengan uang 50.000 ya, ini di luar beras ya, di luar minyak, di luar apa, garam, gula, pokoknya kebutuhan bumbu-bumbu lain. Pokoknya utamanya dulu nih, yang utamanya itu 50.000 cukup. Ya, karena kalau bumbu-bumbu atau gula beras itu biasanya banyaknya bulanan. Ya kan kalau di keluarga kita gitu loh. Nah kalau yang buat kebutuhan hari 50.000 itu hasil udah cukup banget. Ternyata begitu papa coba nih dengan belanja uang 50.000, dia masih pergi ke ATM ngambil duit lagi dan hampir dihitung-hitung hampir 100.000. Pikirin kalau orang laki yang belanja nih 100.000 dia beli dikali 30 hari berarti berapa? 3 juta. Sedangkan pendapatan suami berapa? Iya kan, nggak mungkin gitu loh. Belum rokok dia, belum kebutuhan anak-anak buat ini itu. Waduh, bisa tekor hari itu. Nah, akhirnya papa minta maaf. Oh iya deh kalau gitu, maafin papa deh, dia bilang begitu. Berarti papa salah berarti selama ini. Berarti Miss Jona udah bener-bener ngatur strategi masak yang jago. Nah, itu dia. Akhirnya Miss Jona dapat pujian. Iya kan dari papa gitu kan, karena akhirnya beneran kita sebagai orang tua, seorang perempuan bener-bener bisa ngatur masak yang bagus seperti apa. Bener nggak? Iya, karena nggak gampang beneran kalau masak itu nggak gampang. Ya kan nggak gampang ceritanya. Kita bikin ngatur duit, apalagi kadang-kadang memang uang 50.000 itu belum tentu juga cukup buat hari-hari tertentu. Kadang-kadang ada harga cabai naik, ya kan? Harga telur naik, ya kan? Yang harusnya telur sekilonya 20.000-an tiba-tiba jadi 25, 27. Ya kan itu kita belinya mengatur, ya kan? Yang harga ayam yang 1 ekor kecil itu bisa harganya kurang lebih 25 atau 30, tiba-tiba jadi 35 atau 40.000. Nah, disitulah jadi nggak cukup. Jadi pinter-pinter, begitu harga tinggi kita langsung beli cara yang lain. Begitu ayam harganya naik nih, kalau kita alihin ke ikan, kita beli yang murah. Begitu ikan naik, kita cari lagi ke tempe, tahu diolah supaya makanan itu jadi enak. Itulah pentingnya belajar memasak. Nah, tentang belajar memasak, kita ngambil ngaduk-ngaduk nih. Ternyata ayamnya harus diaduk-aduk nih ayamnya. Ya, ayam terus diaduk ya. Oke. Oh iya, Miss Jona juga mau kasih tahu ya. Jadi Miss Jona di sini juga lihatin ada beberapa video-video lucu dari konten memasak dari beberapa sosmed lain yang cukup viral dan cukup lucu untuk ditayangin ya. Miss Jona bantu lihatin ya, perhatiin ya. Kira-kira gimana sih ceritanya nih gitu ya. Oke, lihat yang satu ini, oke? Lucu tuh.
begini. Masuk sayang. Bisa pakai helm kan aku. Oke bro and sis, Miss Jona lanjutin ya. Tadi tayangannya gimana? Serem-serem ya, lucu-lucu ya. Cara orang masak kayak tadi, aduh, itu masak aja ketakutan, serem banget ya. Jadi kayak begitu itu sama-sama masak kali, kayaknya baru turun ke masak gitu loh, kayak orang baru masak. Nah jadi jangan sampai hal itu terjadi di saat kamu udah married, udah kawin. Aduh parah bro. Jadi latih belajar dari sekarang cara masak tuh bagaimana. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Tadi Miss Jona mau masak ayam goreng mentega, cara Miss Jona. Nah, sekarang kita lanjutin nih. Dan kita panasin kompornya. Tadi kan ayamnya kita udah goreng tuh. Ayamnya udah goreng, lalu udah kita tirisin nih. Ya, ayamnya digoreng dulu sementara. Nah, sekarang nih ayamnya udah kita goreng nih. Nah, ini ayamnya udah kita goreng sedikit aja, jadi jangan terlalu mateng. Cuma sekedar digoreng aja. Nah, kenapa harus digoreng? Karena supaya nanti pada proses buat bumbunya, buat masak bumbunya, kalau digorengin dari awal, bumbunya keburu nggak enak, bumbunya keburu nggak seger. Jadi harus digoreng dulu ayamnya, udah gitu diangkat, ya kan? Lalu nanti kita bikin olahan bumbunya supaya bumbunya dibikinnya belakangan, jangan panan bumbunya, ya. Jadi goreng ayam dulu, lalu masukin ke wajan. Oke, sekarang kita bikin bumbunya. Tadi kan kita punya mentega ya, nih mentega ya. Oke, sekarang kita bikin ya, cara bikinnya ya. Bagusnya kameranya kita deketin. Oke, siap. Nih ya, kameranya kita deketin nih. Biar tahu rasanya gimana tuh, ya kan? Udah cukup ya. Oke, lanjutin. Ini mentega nih. Menteganya. Oh ya, mentega. Saya sedikit aja. Jadi menteganya dianggap sebagai ya kuah lah gitulah, kurang lebihnya gitu, makanya agak banyak sedikit Jonanya. Setelah itu masukin nih. Kenapa nih? Bawangnya, bawang putih masukin. Nah, bawang putih masukin dulu. Ya kan, tadi dimasukin bawang putih nih. Oh ya, masukin bawang putihnya. Udah lama. Bawang merah. Baunya aja udah enak banget nih masak begini, ya kan? Jadi perlunya belajarin Bu tentang masak nih, pentingnya nih. Anak-anak nanti kita diskusiin ya, masak itu perlunya seperti apa nih. Bahwa masak itu perlu. Nah, lalu kita kasih bawang bombaynya Bu. Kita potong-potongnya gitu Bu, agak gede-gede dikit bawang bombaynya ya. Lalu cabenya Bu kita masukin. Lalu tomatnya. Ini ayam goreng mentega versi Miss Jona, jadi beda sedikit sama yang lain. Karena Miss Jona kan tahu nih kepentingan keluarganya Miss Jona seperti apa. Ya kan, ada yang suka pedes-pedes, ada yang suka gurih-gurih. Nah, kalau kita bikin satu-satu kan nggak mungkin. Jadi kita bikinnya sekaligus buat satu rumah, ya kan? Nah, kayak begitu. Mantepnya kita tunggu sedikit agak tanak dikit ya. Kita agak sedikit, baru nanti kita kasihin bumbu-bumbunya. Bumbunya tuh kayak gini nih, tadi yang Miss Jona bilang nih ya.
Ini gula ya, barang 1,5 sendok, garam ya kan. Ini kaldu ayam. Ini lada sedikit nih, lada yang udah digiling boleh, atau lada yang bubuk yang udah jadi juga boleh dibikin, ya kan? Supaya bumbu-bumbu ini diaduk nanti jadi satu di sini, ya. Terus nanti terakhir kita masukin kecap nih, kecap kayak begini nih kecap, ya kan? Kita masukin kayak beginian. Terus belum lagi dimasukin nih kecap asin. Jadi udah pakai kecap, terus kecap asin juga, ya kan? Lalu dikasih lagi nih saus Inggris, kecap Inggris disebutnya. Nah nggak tahu nih kenapa disebutnya kecap Inggris, Jona kurang paham deh. Ya jadi kalau misalkan Bro and Sis tahu seperti apa komentar seperti apa itu kecap Inggris, tolong kasih komentar di bawah ya, biar juga penonton, biar juga Jona paham. Jadi ada yang paham kecap Inggris kenapa disebut Inggris, atau memang dibikin dari Inggris, begitu kan? Nah, wow, kayaknya tampaknya udah menarik ya. Wow, tampaknya udah menarik sekali. Kita cemplungin ya bumbunya ya. Wah, sebelum dia ini kita cemplungin semua. Tadi yang udah kita ukur ya, bumbunya kita udah ukur. Nah, ini kita masukin sedikit kecapnya, biar ada warnanya gitu loh, ya kan? Dengan ada warnanya tuh, nah kasih kecap sedikit. Yang kebanyakan, nanti kalau kebanyakan juga jadi hitam, kan jelek, nggak bagus. Tuh, mantep tuh. Wow, mantep sekali. Nah, baru dikasihin kecap Inggrisnya, Bu. Dikit aja dikit. Wah, belum dibuka ternyata. Nih, udah dibuka kecap Inggrisnya. Dikit ya. Dikit aja, Bu. Lalu kecap asinnya. Iya. Dikit-dikit aja, Bu. Wow, tampaknya menarik sekali ya. Kita icip-icip ya. Kita cicip nih, enak gak nih kira-kira nih? Wow, rasanya, wih, dahsyat sekali. Rasanya dahsyat banget bro. Nih ya, kita rasain ya langsung. Kita yang rasain aja pengen langsung makan kayak nasi deh. Iya kak? Tapi ini agak pedes nih. Kalau yang pedes begini, kayaknya nanti yang si kecil bontot tuh komplain, jadi tambahin gula sedikit. Nih, tambahin gula sedikit lagi ya, supaya anak yang kecil mau makan. Ini yang kecil kadang-kadang nggak mau makan tuh kalau begitu. Oke, ini baru pas, cocok dengan semua selera di rumah ini. Ada pedesnya, ada manisnya. Baru dimasukin terakhir nih ayamnya nih Bu. Tuh, ayamnya dimasukin tuh ya. Jadi ayamnya itu nggak harus terlalu mateng, setengah mateng aja, dia agak coklat-coklat dikit gitu ya Bu. Ya, lihat ya Bu ya. Kita masukin ya Bu. Nah, kita masukin. Mantap Bu. Wah. Gila, menggugah selera ini. Kayaknya sih kalau makan begini Bu, anak-anak tuh lagi jadi seneng makan di rumah kalau kita olahnya bener, ya kan? Habis kalau kita pergi keluar, dikit-dikit duit, dan belum tentu juga barangnya bener, barangnya bagus, barangnya asli, ya kan? Kadang-kadang barangnya udah nggak enak, ya kan? Kalau dia kita bisa lihat mutunya Bu, mutu makanannya, ya kan? Seperti apa? Wow, mantap sekali ya Bu. Wow. Udah tinggal ngaduk begini Bu, biar agak meresep gitu loh, ya kan? Mantap ya Bu. Rasain lagi ulang. Oke, selesai. Kita matiin kompornya. Sekarang kita angkat ini ya.
angkat. Wih, mantap sekali Bu. Ini biasanya kalau Miss Jona ya makan begini nih, kita bikin nih siang-siangan itu ya, sekitar jam 9, jam 10 gitu kan. Pekan pagi mereka udah pada biasa deh Bu ya, kalau pagi ada yang mau makan, ada yang makan ini, makan bubur ayam gitu ya, pada beli. Biasanya sih Miss Jona tuh kalau masak sekitar jam 10, jam 11 buat makan siang, sekalian buat makan malam. Nanti tinggal nyayur kalau begini, nyayurnya sih gak berat-berat, tinggal nulis oseng-oseng kangkung ya kan. Kalau nggak bening aja cukup Bu. Mantep gak Bu? Coba bikinannya. Wis, mantep ya Bu, menggugah selera ya. Wow, rasanya tuh udah kayak bintang 5 Bu. Rasanya mantap sekali. Oke. Ya, satu hal lagi Bu ya yang mau bahas Bu. Kenapa perlunya kita belajar masak? Perlunya kita belajar masak. Kita dorong anak-anak kita biar mau turun ke dapur. Karena gini Bu, masak itu perlu. Jadi nggak mesti harus perempuan, nggak mesti harus laki. Semua dorong anak masih muda ya untuk belajar masak. Karena di luaran sana banyak orang yang nggak ngerti masak, terus pas begitu rumah tangga atau pas begitu belajar mulai mandiri, terkaget-kaget Bu. Kok kayak begini sih masak, berat banget, repot banget, susah banget. Nah, pentingnya belajar memasak. Jadi gini Bu, kalau belajar memasak nggak harus anak wanita aja. Nggak harus anak pria. Jadi gini Bu, kenapa harus anak pria juga mumpung masih remaja, masih SMP gitu ya Bu ya, SMA, didorong untuk belajar masak ke dapur. Jona punya satu liputan lagi nih tentang masak yang rada-rada ekstrim gitu Bu. Nah, biar tahu nih, lihat dulu yang satu ini ya. Nanti kita masuk lagi kemari. Oke, lihat dulu yang satu ini ya. Lucu banget soalnya nih masaknya nih. Oke, siap, sip. Mas Santo. Langsung. Ini kita di sini ya, kita bikin paketan 100.000 ya. Kita di sini di Babalu Cafe Purwodadi, jangan pakai di Monogoro nomor 35. Mata saya kena caos nggak apa-apa. Lihat, di sini kita jual aneka biota laut. Lihat nih, panas. Nih, panas ya? Tidak, panas ya? Kepala saya panas ya? Tidak, tak cium. Lihat nih. Lo langsung aja datang ke Babalu Cafe Purwodadi, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 35. 2 ikan. Oke, udah lihat kan? Heboh banget kan masaknya kan? Apa dibanting-banting begitu barang-barangnya, piringnya lempar kemana, ya kan, wajahnya digituin, makan wajahnya ditarik kepala begitu. Waduh, ini bener-bener cara masak yang rada-rada ekstrim. Tapi dia sebenarnya Bu bikin kafe, dia bikin kafe dan di daerah Purwodadi sana Bu, di Jawa Timur begitu. Nah, restoran ini cukup kondang lah Bu ya. Jadi Ibu bisa cari lagi deh di tempat lain seperti ini seperti apa. Kadang-kadang memang ada beberapa restoran yang menimbulkan atraksi-atraksi ekstrim. Di daerah Tebet juga ada Bu, namanya soto gobrak gitu Bu. Jadi kalau setiap makan gebrak gitu loh, pakai botolnya. Nah, kayak begitu Bu. Jadi ada hal ekstrim-ekstrim yang ditonjolin pada saat masak, pada saat menyajikan, ya macam-macam lah. Itu teknik dan cara untuk menimbulkan perhatian orang. Nah, ini tingkatnya sih udah tingkat dewa Bu, masak kayak begini. Kalau Miss Jona mah taunya kayak begini, yang penting dinikmati sama keluarga, ya kan, itu udah cukup lumayan deh. Pokoknya Miss Jona paham deh caranya masak ini. Bahkan nanti masak yang berat-berat juga Miss Jona paham, ya kan. Cuma gampang Bu, semua tinggal lihat di sosmed, tinggal lihat di YouTube, tinggal lihat di beberapa, wah banyak liputannya Bu. Tinggal masalahnya adalah dorong anak ibu yang wanita atau yang pria, mumpung masih remaja, dorong ke dapur, itu aja. Jadi kan yang wanita, yang pria Bu, jangan sampai dibilang katanya, wah anak pria nih, katanya. Nanti kan gua ngapain, kan itu kerjaan wanita. Enggak, jangan salah Bu, jangan salah. Karena ya, yang pria aja saat dewasa Bu, banyak kita lihat kok di hotel-hotel bintang 5, di bintang 4 ya, di restoran-restoran ternama. Itu justru cowok Bu, ya kan, yang masak. Kenapa? Karena mereka lebih kuat tenaganya, mereka lebih rasa kan.
pria justru lebih tahan banting untuk cara memasak begitu. Ya, wanita juga ada beberapa orang seperti itu. Tapi daya tahannya pria tuh lebih mantap. Makanya dia mampu bisa kerjakan masakan di restoran-restoran besar gitu loh, Bu. Jadi nggak ada bedanya, Bu, antara mau masak yang pria atau yang wanita. Yang penting dorong anak Anda untuk bisa turun ke dapur. Bu, satu liputan lagi ya, foto-foto dan gambar-gambar tentang masak, ya kan? Nah, ini ekstrim lagi nih, Bu. Ya, coba. Oke, seru kan foto-fotonya? Nah, kayak begitu tadi tuh, Bu. Foto-fotonya mau masak. Orang pakai inilah, pakai itulah buat pengaman. Waduh, serem banget deh. Ya kan? Jadi kalau masaknya udah kayak begitu, lah ini berarti udah kagak tahu masak, Bu. Padahal masak juga sebenarnya nggak begitu-gitu amat kan. Coba itu dilihat ya kan. Santai-santai aja sebenarnya, nggak perlu harus terlalu ekstrim begitu. Kenapa, Bu? Karena dari remaja tidak diperkenalkan hal dapur gitu loh. Jadi kalau masak itu takutnya seperti apa gitu loh. Padahal sebenarnya simple sekali. Jadi perlunya anak Anda yang wanita apalagi yang pria untuk turun ke dapur, karena itu penting buat pada saat dia nanti menikah atau pada saat dia mandiri atau hidup mandiri sendirian. Kita kan nggak tahu, Bu, ya kan? Anak kan belum tentu ikut sama kita. Dan anak yang wanita nih, Bu, ya belum tahu juga nasibnya dia bagus atau buruk ke depan, ya kan? Belum tentu dia bisa suruh pembantu untuk masak ini itu. Belum tentu juga dia bisa beli online terus masakan. Sekali waktu kan dia harus tetap makan sendiri, bikin sendiri masakan tersebut. Jadi itulah pentingnya belajar memasak. Oke, hari ini jadi ada 3 tema ya. Tadi tentang perlunya perawatan tubuh, perawatan kulit ya bagi wanita yang udah menikah. Kedua, yaitu belanja masak yang hemat ya. Jadi kalau ada yang kritik di rumah, wah masaknya boros, suruh aja yang bilang boros tuh ke pasar, Bu, biar dia tahu gitu loh, ya kan, masakan di pasar, belanjaan di pasar itu seperti apa, dia tahu nggak sebenarnya gitu loh, ya kan. Itu bagus sih dari saran Dona begitu. Yang ketiga tadi yaitu dorong anak Anda untuk belajar masak karena itu penting buat dia. Oke, ini makanan kaya, kita mau makan dulu. Oke, selamat dengan Miss Jona ya. Terima kasih.